Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak yang bertanya kepada saya tentang kasus Bahar Smith yang mengaku ditembak dan lapor polisi lebih dari 1 bulan yang lalu. Bagaimana kelanjutannya? Saya coba telisik ya, telusur. Dan berita terakhir yang saya dapatkan, update yang paling baru ini ya, dibuat oleh Republika. Ini kasus penembakan Habib Bahar Smith perlahan hilang tak terdengar. Ini berita 4 Juni 2023 dan ini berita terbaru. 3 pekan sudah 1 bulan lebih lah. Hingga kini polisi masih bungkam untuk membuka fakta kasus tersebut. Padahal hasil visum sudah cukup lama diberikan oleh pihak rumah sakit pada Jumat 2 Juni dulu ya. Jadi intinya sampai hari ini dari kasus yang dulu meledak pada 12 Mei, sekarang sudah tanggal 25 Juni, berarti 1 bulan lebih. Lebihnya 10 hari, hampir 1,5 bulan. Intinya belum ada update terbaru terkait follow up kasus ini mau diapakan. Update terbarunya adalah bahwa ternyata visum sudah diberikan oleh pihak rumah sakit ke polisi. Polisi juga pernah mengatakan memeriksa belasan saksi dalam kasus ini. Maksudnya saksi yang dimintai keterangan oleh polisi yang dimungkinkan atau dianggap berhubungan berkaitan mengetahui atas kasus ini. Termasuk pihak rumah sakit juga diperiksa. Nah, sudah sekian lama 1 bulan lebih, 1,5 bulan bahkan ini visum sudah diberikan oleh rumah sakit, saksinya sudah diperiksa, tetapi faktanya memang sampai hari ini akhir Juni 2023 belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang tindak lanjutnya. Jawaban dari polisi masih klasik sebagaimana yang sudah-sudah, masih dalam penyelidikan. Belum. Katanya kalau sudah cukup bukti penyelidikan akan diumumkan ke publik. Ini luar biasa nih, nggak tahu ada apa itu. Ada apa? Kasus ini sampai hampir 1,5 bulan belum juga ada pernyataan resmi dari polisi. Allah alam. Saya tidak tahu apakah ini kehati-hatian polisi untuk mengungkap dan mengeksekusi Bahar Smith dengan bukti-bukti yang nyata dia berbohong, ataukah memang sengaja ditutupi, sengaja diselesaikan di belakang untuk tidak dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berkaca kepada kasus yang mirip-mirip dengan peristiwa ini, walaupun kejadiannya bukan mengaku ditembak, tapi mengaku dipukuli, adalah kasusnya Ratna Sarumpait pada 2019 yang lalu. Ratna Sarumpait dengan muka bidah-bidu, dengan muka lebam-lebam, mengaku dianiaya atau dipukuli oleh lelaki yang tidak dikenal. Geger sampai Amin Rais pun turun tangan, polisi penting Fahri Hamzah, Fadlizon ribut geger mer, minta agar ditangkap pelakunya. Nah, setelah di tangan polisi, lapor polisi, ternyata kejadiannya bukanlah aksi penganiayaan, tetapi ternyata Ratna Sarumpait habis melakukan operasi plastik. Dan oleh karenanya Ratna Sarumpait kemudian ditangkap polisi dengan tuduhan membuat kegaduhan dan berita bohong. Dia pun kemudian diproses sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saat ini sudah keluar. Nah, kalau kasusnya mirip-mirip seperti ini dan terbukti Bahar Smith
melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong, tidak ditembak mengaku ditembak, dan juga membuat gaduh, maka mestinya demi keadilan, mestinya Bahar Smith bisa dikenai pasal yang sama sebagaimana Ratna Sarumpait dulu. Tetapi faktanya sampai 1,5 bulan lebih sampai hari ini polisi belum membuka kasus ini, tabir dari kasus ini, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa tidak segera membuka dan mengumumkan ke publik. Wallahu a'lam bishawab, hanya polisi dan Tuhan yang tahu. Mudah-mudahan kita berharap bahwa kasus ini tidak boleh dibungkam, tidak boleh ditutupi karena telah menimbulkan kegaduhan publik dari orang yang sering muncul di media, sering membuat kegaduhan. Kalau kemudian diselesaikan, dianggap tidak ada, maka ini presiden buruk. Dan ke depan ada orang yang suka berurusan dengan hukum, dengan polisi, nanti bisa membuat kasus atau peristiwa yang sama. Dan ini tentu tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.